Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hamidah dengan NIM 18720500006. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Untuk memenuhi proyek mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STPMPD. Di sini saya akan membacakan beberapa materi yang sudah saya rangkum untuk memenuhi proyek UAS semester 5 ini. Baik, pertama yaitu di sini ada bab 1, penilaian hasil belajar merupakan aktivitas yang sangat penting dalam proses pendidikan. Sebagaimana diketahui, tujuan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Pengertian penilaian menurut Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau BSNP tahun 2007 dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, penilaian merupakan pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Di sini ada fungsi penilaian dalam pembelajaran. Penilaian merupakan salah satu elemen yang penting dalam pembelajaran. Dengan demikian, tujuan penilaian hendaknya diarahkan kepada 4 hal berikut, yaitu yang pertama penelusuran, yang kedua ada pengecekan, yang ketiga ada pencarian, yang keempat ada penyimpulan. Ciri-ciri evaluasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu ada penilaian dilakukan secara tidak langsung, yang kedua penggunaan ukuran kuantitatif, yang ketiga penilaian pendidikan menggunakan unit untuk satuan yang tetap, yang keempat penilaian pendidikan bersifat relatif, artinya tidak sama. Dalam penilaian pendidikan sering terjadi kesalahan. Nah, di sini ada prinsip-prinsip penilaian, yaitu yang pertama ada valid, yang kedua edukatif, yang ketiga objektif, yang keempat transparan, yang kelima berkesinambungan, yang keenam menyeluruh, yang ketujuh bermakna, yang kedelapan ketuntasan belajar. Selanjutnya di sini ada konsep dasar asesmen alternatif, yaitu latar belakang asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif guna mengetahui kinerja siswa, atau kita sering mengartikan dengan sederhana yaitu penilaian. Nah, di sini ada selanjutnya perkembangan asesmen alternatif. Asesmen alternatif diartikan sebagai pemanfaatan pendekatan non-tradisional untuk memberi penilaian kinerja hasil belajar siswa menurut Ridho tahun 2005. Selanjutnya ada konsep dasar penilaian, dalam arti asesmen merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi tentang penyampaian dan kemajuan belajar siswa, sedangkan penilaian dalam arti evaluasi merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan sistem pendidikan secara keseluruhan. Menurut Brown dalam Harsiyat tahun 2011, asesmen adalah proses berkelanjutan untuk mengumpulkan dan data pembelajaran. Selanjutnya di sini ada landasan psikologis. Yang pertama yaitu ada teori fleksibel, yang kedua ada teori belajar Brunner, yang ketiga generative learning atau mode dari Osborne dan Whitrock. Yang keempat ada eksperimen learning, teori dari Rogers. Yang kelima ada multiple intelligence, teori dari Howard Gardner. Di sini ada keunggulan dan kelemahan asesmen alternatif, yaitu yang pertama ada keunggulan asesmen dapat menilai hasil belajar yang kompeten. Yang kedua, menyajikan hasil penyampaian yang lebih hakiki, langsung dan lengkap. Yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa. Nah, selanjutnya di sini ada kelemahan asesmen alternatif. Yang pertama yaitu ada membutuhkan banyak waktu, yang kedua adanya unsur subjektivitas, yang ketiga ada ketetapan pensekoran rendah. Next di sini ada penilaian ranah afektif, yaitu konsep dasar penilaian ranah afektif bisa diartikan sebagai
penilaian terhadap sikap dan nilai yang lebih sulit diukur daripada ranah yang lainnya. Menurut Popham tahun 1995, ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Orang yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu akan sulit untuk mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Nah, di sini ada tingkat ranah afektif menurut taksonomi. Ada 5, yaitu yang pertama tingkat menerima atau memperhatikan, yang kedua tingkat responding atau menanggapi, yang ketiga valuing atau menilai, yang keempat tingkat organization atau mengatur atau mengorganisasi, yang kelima ada tingkat mengkreatifikasikan. Nah, sedangkan ada karakteristik yang sangat penting dalam ranah afektif adalah yang pertama yaitu ada sikap, yang kedua ada minat, yang ketiga ada konsep diri, yang keempat ada nilai. Di sini langkah-langkah pengembangan instrumen afektif. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pengukuran afektif, yang kedua mencari definisi konseptual dari afektif, yang ketiga menentukan definisi operasional, yang keempat, menjabarkan definisi operasional menjadi indikator. Yang kelima, menggunakan indikator sebagai acuan. Yang keenam, meneliti kembali setiap butir pernyataan. Untuk mengadministrasikan instrumen di lapangan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya kesiapan perangkat instrumen, yang kedua tenaga lapangan, yang ketiga kesiapan responden. Next, di sini ada pendekatan dalam pemberian nilai. Menurut Bloom yang dikutip oleh Nana Suzana tahun 2009 yang ditulis dalam buku yang berjudul Penilaian Hasil Proses Belajar. Mengajar hasil belajar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, yang ketiga ranah psikomotoris. Pendekatan dalam penilaian. Ada 2 pendekatan yang sering digunakan untuk menginterpretasikan data hasil pengukuran, yaitu yang pertama ada pendekatan penilaian acuan norma atau PAN. PAN adalah suatu pendekatan untuk menginterpretasikan hasil belajar. Selanjutnya ada PAN adalah suatu pendekatan untuk menginterpretasikan hasil belajar peserta didik, di mana hasil belajar yang diperoleh seseorang peserta didik dibandingkan dengan hasil belajar yang diperoleh kelompoknya. Yang kedua yaitu di sini ada pendekatan penilaian acuan kriteria atau VAK. VAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan atau KKM. Di sini ada penilaian, prinsip-prinsip penilaian yang harus kita lakukan. Yang pertama ada berorientasi pada pencapaian kompetensi, yang kedua valid, yang ketiga adil, yang keempat terbuka, yang kelima objektif, yang keenam berkesinambungan, yang ketujuh holistik, yang kedelapan bermakna. Penyajian hasil penilaian. Terdapat 4 bentuk penilaian yang dapat digunakan oleh guru, yaitu yang pertama penilaian menggunakan angka, yang kedua penilaian dengan menggunakan kategori, yang ketiga penilaian dengan uraian atau narasi, yang keempat penilaian kombinasi. Di sini ada proses pemberian nilai, yaitu beberapa jenis alat ukur dan jenis bagian yang dapat kita gunakan adalah yang pertama ada kuis, yang kedua ada pertanyaan lisan, yang ketiga ada ulangan harian, yang keempat ada tugas individu dan kelompok, yang kelima ulangan semester, yang keenam laporan tugas atau laporan kerja, yang ketujuh ujian praktek. Nah, next di sini ada pemberian nilai dan tindak lanjut hasil penilaian. Pertama yaitu ada pendahuluan, tujuannya pendidikan menurut para ahli maupun yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan proses berpikir atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, serta nilai dan sikap atau afektif. Di sini ada prinsip-prinsip pemberian nilai, yaitu yang pertama matriks kompetensi belajar atau learning kompetensi matriks, yang kedua ada program penilaian otentik berkelanjutan. Di sini ada tujuan penilaian kelas, yaitu yang pertama ada penelusuran, yang kedua pengecekan, yang ketiga pencarian, yang keempat penyimpulan.
Fungsi penilaian kelas yaitu yang pertama fungsi motivasi, yang kedua fungsi belajar, yang ketiga fungsi sebagai indikator afektif, yang keempat prinsip umpan balik. Berdasarkan buku Pedoman Penilaian Hasil Belajar Sekolah, menurut tahun 2006, yaitu guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian, yaitu yang pertama ada valid, yang kedua edukatif, yang ketiga objektif, yang keempat transparan, yang kelima berkesinambungan, yang keenam menyeluruh, yang ketujuh bermakna, yang kedelapan ketuntasan belajar. Di sini ada prosedur atau metode penilaian kelas. Yang pertama ada penentuan tujuan, yang kedua penyusunan kisi-kisi, yang ketiga perumusan indikator penyampaian, yang keempat penyusunan instrumen, yang kelima telaah instrumen, yang keenam pelaksanaan penilaian, yang ketujuh pengelolaan dan penafsiran hasil penilaian, yang kedelapan pemantapan dan pelaporan hasil penilaian. Nah, baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu menurut Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau BSNP tahun 2007, penilaian merupakan pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Fungsi penilaian dalam pembelajaran yaitu di sini ada penelusuran, pengecekan, pencarian, dan penyimpulan. Next, di sini ada kesimpulan dari konsep dasar asesmen alternatif. Dalam menilai kinerja siswa perlu disusun kriteria yang dapat disepakati terlebih dahulu. Dengan demikian wujudnya asesmen kinerja yang utama adalah tugas dan rubrik. Ada beberapa istilah berkaitan dengan asesmen. Yang pertama itu ada traditional assessment, yang kedua ada performance, yang ketiga ada authentic, yang keempat ada portofolio, yang kelima ada asesmen, yang keenam ada alternatif. Di sini ada keunggulan asesmen yaitu meningkatnya motivasi siswa dan dapat menilai hasil belajar siswa yang kompleks. Nah, kelemahannya membutuhkan banyak waktu dan tidak tepat untuk kelas besar. Di sini ada kesimpulan selanjutnya, penilaian ranah afektif. Menurut Popham, ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu akan sulit untuk mencapai keberhasilan belajar yang optimal. Berikutnya cara penilaian dalam ranah afektif yaitu yang pertama pengamatan langsung, wawancara, angket atau kuesioner, teknik proyektif, dan pengukuran terselubung. Next, di sini ada kesimpulan dari pendekatan dalam pemberian nilai, yaitu pendekatan dalam pemberian nilai dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan penilaian awan norma atau PAN dan pendekatan penilaian awan kriteria atau PAK. Proses pemberian nilai yaitu kuis, pertanyaan lisan di kelas, ulangan harian, tugas individu atau kelompok, ulangan semester, laporan tugas atau laporan kerja, dan yang terakhir ujian praktek. Selanjutnya di sini ada kesimpulan pemberian nilai dan tindak lanjut penilaian. Tujuan pendidikan menurut para ahli yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan proses berpikir. Tujuan penilaian kelas yaitu ada penelusuran, pengecekan, pencarian, dan penyimpulan. Prosedur atau metode dalam penilaian kelas yaitu ada penentuan tujuan, penyusunan kisi-kisi, perumusan indikator penyampaian, penyusunan instrumen, telaah instrumen, pelaksanaan penilaian, pengelolaan dan penafsiran hasil penilaian, yang kedelapan pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya bacakan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.